Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala dalam suatu majelis. Mudah-mudahan di dalam majelis kita ini senantiasa Allah memberikan hidayah dan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita mencoba untuk mengusung tema yaitu menghormati orang lain, di mana dalam menghormati orang lain ini memang dianjurkan oleh Allah kepada seluruh, diserukan kepada kita umat Islam bahwasanya menghormat orang lain itu adalah suatu kewajiban, karena di situ ada dasar-dasar tawadhu, dasar-dasar rendah hati, dasar-dasar yang tidak merasa benar, dasar-dasar zuhud, dasar-dasar yang insya Allah itu akan bisa menjadikan kita baik nantinya di hadapan Allah. Amin. Menghormati orang lain kewajiban yang harus kita kerjakan. Salah satunya adalah menghormat kepada teman-teman kita. Bagi pasangan suami istri, paling tidak saling hormat antara suami dengan istrinya. Antara istri juga bisa menghormat suaminya. Orang tua menghormat kepada anaknya, bukan berarti ayat yang barusan dibaca itu adalah menjadikan kemenangan bagi orang tua kepada anaknya, juga tidak boleh. Ayat tersebut digunakan untuk si anak. Ya, ayat tersebut digunakan untuk si anak agar dia bisa hormat kepada orang tuanya, dan bagi orang tua tidak boleh ayat tersebut dipergunakan untuk menjadikan kemurkaan bahkan kesombongan. Itu dilarang. Jadi hormat kepada siapapun ini senantiasa harus kita jalankan, karena itu termasuk bisa menjadi amal soleh kita. Karena kalau kita bisa menghormat orang lain mulai dari sisi berkata-kata, kemudian dari sisi muamalah yang lain, bergaul, itu juga bisa menjadi amal soleh kita jika memang setiap saat kita berniat bahwasanya bermuamalah atau termasuk yang menghormat kepada orang lain ini betul-betul niatnya hanya untuk mencari ridha Allah. Termasuk menghormat kepada kedua orang tua tadi, itu sangatlah penting, karena itu bisa menjadikan amal soleh yang sungguh besar dari Allah Ta'ala kepada seorang yang bisa mengamalkan ayat-ayat tersebut, insya Allah. Jadi banyak sekali cara menghormat kita kepada orang lain, dari mulai berkata-kata, lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Itu juga penghormatan kita dalam berkata-kata, bertutur kata. Juga kita pergunakan dalam berkata-kata, tidak hanya berkata-kata biasa, tetapi berpikir gimana caranya kata-kata saya itu tidak menyakiti hati orang lain, tidak menyinggung hati orang lain, tidak porno di depan orang lain, tidak. Banyak sekali hal yang pada waktu berkata-kata itu yang kita pikirkan, karena banyak dari kita itu lalai. Jadi kesannya kalau nanti kita itu ingin disenangin orang dengan lawakan atau candaan, tetapi yang sebenarnya nggak ada dalilnya, ya nggak perlu kita keluarkan. Siapapun dia, termasuk saya,
ya yang memang diizinkan oleh Allah Ta'ala mendakwah itu juga tidak boleh berkelakar yang di luar batas, sehingga sangat kelihatan bahwasanya tidak baik dan tercatat jelek di hadapan Allah. Jadi dari mulai berkata-kata kemudian bersikap. Lintalahum walau kunta faddan kalidal kabilan fadu min halik. Jadi jika sikap kita keras dan hati kita kasar, maka mereka akan menjauh dari sekitar kita, sekeliling kita. Jadi memang itu dianjurkan oleh Allah Ta'ala, sehingga kita tidak perlu bersikap keras kepada siapapun. Kita tidak melihat dia agamanya apa, karena kita hanya melihat bahwa Allah menyuruh saya untuk menghormat pada orang lain, tidak bersikap keras dan tidak juga berhati kasar kepada orang lain. Jadi kalau kita sudah pada titik bahwa yang kita kerjakan itu hanya semata-mata karena Allah Ta'ala, itu akan terjadi, insya Allah akan terjadi bahwasanya senantiasa kita akan berpikir dalam hal bersikap itu tidak menyinggung hati orang di sekitar kita. Dan kemudian jika memang ada suatu kesalahan dari orang lain kepada kita, kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk memaafkan. Memaafkan itu sangatlah penting. Bukan berarti kita tersinggung dengan sikap orang tersebut. Enggak, ikutin aja perintah Allah. Kalau Allah menyuruh fa'fu anhum, ya ikutin aja. Maafkan mereka. Titik. Semata-mata karena Allah. Jadi bukan memaafkan mereka karena saya takut dengan dia. Saya maafkan dia karena dia atasan saya. Enggak bisa. Saya maafkan dia karena saya ada sesuatu. Dan itulah memaafkan yang tidak ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala. Karena takutnya bukan kepada Allah, karena takutnya bukan taat pada Allah Ta'ala, tapi takutnya karena unsur duniawi. Entah harta, entah jabatan, entah hubungan darah, atau apapun, itu tetap dilarang oleh Allah Ta'ala. Karena takutnya kita hanya kepada Allah, bukan berarti kalau kita takut kepada Allah Ta'ala, terus akhirnya dengan siapapun kita berani, bukan begitu. Terus akhirnya ngawur, ya toh? Nggak boleh juga. Maksudnya takut pada Allah Ta'ala, ya ikutin perintah Allah. Kalau kita disuruh maafkan mereka, ya maafkan karena Allah. Kalau memang kesalahannya hanya sepele, hanya mukul, ya udah dimaafin aja. Paling gimana sih rasanya dipukul? Paling gitu-gitu aja. Besok paling bengkak. Nanti hari insya Allah sembuh, udah selesai. Itu juga harus kita maafkan. Tapi kalau memang kita mau bales, boleh mukul sekali aja. Kalau dia sekali, boleh mukul sekali. Kalau dia mukul 3 kali, ya kita bolehlah 3 kali. Tapi kalau dia mukul 3 kali, kita mukul sekali, udah semaput, ya nggak usah 2 kali lagi ya. 2 kali lagi masuk kuburan nanti. Nggak usah. Jadi cukup membalas yang seperlunya aja. Tapi Allah menyukai bahwa jika kita itu tidak membalas dan bahkan kita sabar, semata-mata sabarnya kita itu karena Allah. Karena tuntunan Allah yang ada dalam Quran, yang sudah dijalankan oleh Rasul dalam sunnah, dan juga dijelaskan di dalam hadis. Jadi sudah sangat jelas sekali. Nah, dalam menghormati orang ini sudah sangat jelas. Ada kita itu suruh memaafkan, kemudian ada disuruh kita mendoakan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Doakan kesalahan mereka kepada Allah. Jadi meningkat dari hanya memaafkan, akhirnya sampai ke arah mendoakan. Memang sulit bagi kita sebagai manusia murni. Manusia murni itu masih ada unsur nafsu, masih ada unsur marah, itu manusia murni. Kalau manusia nggak murni ada 2 kemungkinan. Yang pertama nggak murni karena memang sudah terafiliasi dengan Quran. Yang kedua tidak murni karena terafiliasi dengan nafsu. Ya, tinggal pilih yang mana ya. Kalau kita terafiliasi dengan Quran, insya Allah mudah-mudahan keselamatan atas kita. Amin. Jadi sebenarnya
Pada waktu kita itu disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mendoakan orang lain, itu sangatlah susah, sangatlah susah. Mulut kita itu terkunci. Kadang meminta maaf kepada orang lain, kita salah aja kita masih sombong, nggak mau. Padahal kita yang salah. Apalagi orang lain yang salah kepada kita, duh, ini maunya tak gebuk aja ini. Itu biasanya ada pikiran kayak gitu, masih ada perasaan nggak terima. Tetapi kalau kita memang hanya kepada Allah, hanya tunduk pada perintah Allah, lepaskan semua nafsu yang ada di tubuh kita, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita. Lepaskan semata-mata karena Allah Ta'ala. Jadi pada waktu kita mencoba mengamalkan wastaghfir lahum, kita betul-betul belajar mulut kita itu melantunkan kata-kata, ya Allah, aku mohon kepadamu, ampuni kesalahan dan dosa-dosa saudaraku yang dia sedang menyakiti diriku, ampuni kesalahannya, ampuni dosa-dosanya, berikanlah dia hidayah agar dia kembali ke jalanmu, amin. Cukup walaupun itu berat. Kenapa saya bisa nuntun doa itu sedemikian gampang? Ya, karena memang saya lagi tidak ada masalah, ya kan? Jadi gampang doanya. Kalau saya bermasalah, ya nggak tahu juga ya. Tapi ya mudah-mudahan insya Allah gampang lah ya. Kita harus berkhusnudan seperti itu. Nah, pada waktu ini dengan orang lain kita memang disuruh untuk mendoakan. Ini apalagi dengan kedua orang tua kita, yang memang orang tua kita itu harus dihormati. Dimana kadang-kadang orang itu kalau ada orang tua di rumah kita itu kadang-kadang ada perasaan jengkel. Apalagi kalau sudah mulai kelihatan pikun itu anaknya kadang-kadang jengkel. Disuruh makan malah acak-acak nasi, itu kan jengkel biasanya anaknya ya. Nah inilah ujiannya. Sama seperti dulu kalau kita itu masih kecil disuruh makan sendiri sama orang tua kita, bukannya dimakan, diacak-acak aja nasinya. Tapi orang tua kita itu ya alhamdulillah baik-baik. Kali ini baikin orang tua kita ya, insya Allah baik-baik. Kadang-kadang ada juga orang tua itu ngomelin kita ya. Nasi belinya pakai uang kamu acak-acak, ini ada biasanya. Tapi mudah-mudahan orang tua kita nggak seperti itu ya. Amin insya Allah. Jadi kita tetap mengingat zaman kita dulu waktu kecil gitu loh. Jangan sampai kita itu hari ini kita menghadapi orang tua kita yang memang betul-betul lagi dilupakan oleh Allah Ta'ala cara berpikirnya, sehingga kita lupa. Orang tua kita dijadikan oleh Allah Ta'ala kadang-kadang seperti anak kecil sehingga menjadikan kita lupa. Enggak apa-apa. Kalaupun itu ada dalam tangan kita, ada dalam lindungan kita, umpamanya orang tua kita, ya jadikan itu ladang amal. Hadapi keadaan orang tua yang seperti itu dengan lapang dada, dengan senyuman. Ingat itu ladang amal, ingat itu ladang amal. Jangan kita punya pikiran yang terlalu aneh terhadap orang tua kita. Ingat itu ladang amal, udah itu aja. Karena itulah yang nanti akan mengantarkan kita nanti di akhirat itu betul-betul bisa tahu bahwa amal soleh kita salah satunya adalah benar-benar membantu orang tua kita yang sudah pikun tersebut itu sampai meninggalnya itu betul-betul ada di tangan kita. Maksudnya tangan kita itu ada di dalam perbantuan kita. Ya itu disyukuri aja, nggak apa-apa. Nanti pada waktunya kalau Allah sudah merasa cukup ujian yang kita hadapi dengan orang tua, pasti orang tua kita dipanggil. Itu sudah nggak apa-apa, biarin aja. Itu hanya Allah Ta'ala. Jangan orang tua mau dipanggil nggak boleh, nggak mau, nggak boleh. Itu ada juga sih anaknya seperti kayak gitu. Nah susah kalau sudah memberitahu anaknya seperti itu, maunya orang tuanya sembuh, maunya orang tuanya sehat lagi. Kan bingung, umur 80 maunya sehat. Kan bingung juga ya. Jadi harus ngertiin bahwa manusia itu seperti itu. Dari mulai bayi lahir nggak tahu apa-apa, kemudian dia bisa berjalan, bisa bicara, bisa punya ilmu, kemudian mempunyai akidah, kemudian menikah, kemudian cari rezeki, kemudian uzur, dia punya cucu, kemudian dia linglung, kemudian dia meninggal. Itu sudah ritme manusia. Cuma bagaimana caranya, istilahnya
kita atau orang tua kita itu meninggalnya itu bukan karena kesalahan kita, itulah yang harus kita cari caranya. Karena kebanyakan itu biasanya orang itu selalu berpasrah ya, khususnya yang muslim berpasrah bahwa orang meninggal itu memang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Iya memang semuanya diizinkan. Izin, jadi bukan dikehendaki, diizinkan. Jadi ada perampok, preman, itu dia berhasil, itu diizinkan, bukan dikehendaki. Diizinkan itu ya silahkan dikerjakan. Tapi nanti dia di akhirat yang akan menuai. Nah sama, orang mati itu juga sama, diizinkan ada, Allah ridho ada. Jadi sama seperti itu. Nah yang Allah ridho itu gimana? Ya dia dalam sehari-harinya dia melakukan amal soleh di mana dia menjalankannya itu betul-betul untuk mencari ridha Allah. Nah orang-orang seperti ini nanti meninggalnya itu betul-betul Allah ridho. Sehari-harinya dia pergunakan untuk menyempurnakan amal solehnya. Kemudian dia juga syiar, dia juga jihad menurut ajaran Islam yang benar, jadi bukan jihad yang salah. Orang-orang itu biasanya nanti dia akan, biasanya saya tahu dipanjangkan umurnya, biasanya insya Allah seperti itu. Sama seperti apa yang ada dalam Quran, bahwa seseorang yang senantiasa sering memohon ampunan kepada Allah Ta'ala akan dipanjangkan umurnya. Itu sudah tercatat dalam Quran. Jadi Allah itu berhak memanjangkan umurnya jika kita itu senantiasa memohon ampun. Itu haknya Allah Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan kita lebih manfaat. Amin. Insyaallah seperti itu. Jadi kenapa memang mohon ampun itu harus kita lantunkan? Ya karena memang kita bisa menjadikan amal soleh demi amal soleh di kehidupan kita itu benar-benar tercatat rapi oleh Allah Ta'ala. Insyaallah ya, amin. Nah, di sinilah harus kita ketahui bahwasanya menghormati orang lain itu ada sangatlah perlu. Jadi kita tidak bisa berdiam diri hanya di kamar untuk membiarkan kita belajar agama dengan hebat. Kita tidak bersosialisasi dengan orang sekitar kita. Itu juga tidak boleh, nggak bisa. Karena pengamalan ayat-ayat Quran, pengamalan dari sunnah Rasul, pengamalan dari hadis itu juga harus bertemu dengan orang lain. Nggak bisa kita sendiri. Sendiri ya nggak bisa. Bisanya cuma sholat. Ya kan? Mau makan aja kita bertemu sama orang lain. Betul nggak ya? Mau makan, oh saya masak sendiri, ya, terus kamu beli apa kamu nanam padi sendiri kan gitu, ya beli berasnya, nah, itu kan berhubungan dengan orang lain juga. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa sudah. Nah inilah yang harus kita ketahui, inilah yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan ini, itulah yang harus kita kejar. Dan yang jelas, jangan kita berharap di bulan Ramadan ini mendapatkan rahmat yang sungguh amat besar, di mana senantiasa kita mencoba menjalankan amal-amal soleh, baik dari sisi sholatnya, baca Qur'annya, melengkapi perbuatan-perbuatan kita, itu hanya di bulan Ramadan. Tidak. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat yang sungguh amat besar di hadapan Allah Ta'ala, itu ya harus dikerjakan sebelum bulan Ramadan. Sebelum, sama seperti kita itu mau pertandingan bela diri di bulan Ramadan, itu tanding bela dirinya itu ya di bulan Ramadan itu. Apakah di bulan Ramadan itu kita tanding bela dirinya, ya latihannya ya di bulan Ramadan itu, kan nggak bisa. Jadi kalau kita memang ingin mencapai grade yang bagus, ya harusnya sebelum bulan Ramadan tuh harus berlatih, benar nggak sih? Itu yang harus kita kerjakan. Sama sebenarnya. Walaupun para pendakwah bercerita, ayo kita ini, ya kalau saya nggak ayo di bulan Ramadan, ayo di bulan sebelum Ramadan itu kita dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Malah saya ngajaknya seperti itu. Karena apa? Itu yang lebih penting, itu yang mendasari nanti di bulan Ramadan, yang biasanya itu suka ngaji di bulan-bulan biasa, di hari-hari biasa, walaupun nggak lama, walaupun hanya sama 1 ain 2 ain ya,
Tapi kalau itu continue, nanti di bulan Ramadan itu nggak ngejar apa-apa, ya 1 ain 2 ain, ya ada waktu lagi tambahin, itu normal aja, dan itu bisa menjadi catatan baik di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga itu Allah tidak merasa tertipu bahwasanya kita itu memang sudah terbiasa kita baca Quran. Kita sudah terbiasa memang sedekah. Kalau memang sedekah itu hanya di bulan Ramadan aja, enggak, sedekah itu ya di luar bulan Ramadan. Sama itu. Jadi kalau memang kita mau tanding di bulan Ramadan, ya latihannya ya sebelum bulan Ramadan. Berarti sedekah itu juga sebelum bulan Ramadan. Jadi kalau mengibarkan semangat bahwasanya di bulan Ramadan itu banyak rahmat besar, banyak hidayah, banyak ampunan dari Allah Ta'ala. Iya, saya tahu. Tetapi menyiapkan para di majelis itulah yang harus penting istilahnya. Nah, disinilah yang harus kita ketahui, pemahaman tentang ayat-ayat Quran, pemahaman tentang akhlak itu sangat penting. Dasar dari kita itu nanti kemenangan di bulan Ramadan itu ya di situ. Jadi tidak beramai-ramai. Umpamanya kita mau khatam Quran. Kalau kita itu yang normal biasanya baca Quran ya. Biasanya kalau kita itu baca, sebenarnya kalau kita mau biasa aja, enggak kenceng-kenceng amat, biasa aja. Sebenarnya khatam Quran itu sebulan itu bisa 2 kali 3 kali loh kalau biasa itu. Ya kan? Kita udah hafal sebenarnya, maksudnya udah hafal, tahu kalau saya bacanya normal aja sebulan tuh bisa 2 kali khatam, bisa 3 kali khatam. Tetapi itu kita tidak pergunakan untuk mempeng. Untuk mempeng itu untuk rajin. Maksudnya biasa aja. Di bulan biasa ya kita biasa. Alhamdulillah diizinkan khatam oleh Allah Ta'ala. Di bulan Ramadan ya alhamdulillah bisa khatam. Jadi kita tidak mengejar khatam di bulan Ramadan. Yang kita kejar hanyalah mencari ridha Allah. Kalau kita itu khatam di bulan Ramadan, bisa khatam, benar. Tetapi niatnya apa? Kan niatnya khatam Quran. Jadi dikasihlah oleh Allah Ta'ala yang khatam beneran. Nah kalau nilainya, Allahu alam. Akhirnya dia hanya bisa mendapatkan khatam Qurannya saja. Kan rugi jadinya. Sama seperti orang mencari rizki. Kalau dia hanya carinya itu uang, dia lupa bahwa dalam mencari uang itu ada niat lillahi ta'ala. Kemudian cara-caranya juga cara-cara yang baik. Dia lupa semua cara itu dia kerjain. Ya bismillahnya dia kerjain. Ya cara-cara haramnya dia kerjain. Ya sama, akhirnya dia dapat rizki. Tapi apakah rizki itu halal di hadapan Allah Ta'ala? Nah itu sudah bisa diketahui. Semuanya itu memang kita harus mencarinya hanya mencari ridha Allah. Lillahi ta'ala, hanya itu. Nah, kalau kita sudah sampai ke arah sana, kita juga sering mohon ampunan, kemudian bersyukur atas nikmat. Kalau ibaratnya nggak usah minta apa-apa di dalam sehari-hari, boleh silahkan. Karena kalau boleh saya ceritakan, orang hidup itu orang muslim, khususnya muslim, atau orang semua orang, ya khususnya muslim ya. Dia hidup di dunia itu cuma mengerjakan 2 hal. Yang pertama yang dikerjakan itu adalah mengerjakan amal soleh, kalau tahu amal soleh beneran. Yang kedua mengerjakan dosa. Orang muslim itu 2 itu. Kalau dosa jelas, dia nggak usah niat aja udah langsung menjadi dosa dia. Jadi nggak usah bilang Bismillahirrahmanirrahim ngelakuin maksiat. Nah ya kan lucu jadinya. Jadi dia sudah ngelakuin maksiat, sudah dianggap dosa. Nah, cuma kalau melakukan perbuatan baik, itu harus ada niat. Sholat itu nggak cuma nih duhur atau sholat gitu. Enggak ya, niat. Memang saya sholat duhur 4 rakaat lillahi ta'ala. Walaupun dalam hati nggak disebutin, silakan. Tetapi benar lillahi ta'ala. Itu harus, karena kalau nggak ada niat ya memang nggak diterima itu sebagai amal soleh. Tidak ada pahalanya sama sekali. Nah, itulah yang harus kita ketahui bahwasanya amal soleh itu tetap terbagi, yaitu amal soleh yang benar-benar niat lillahi ta'ala untuk mencari ridho, itu akan tercatat menjadi amal soleh. Kemudian kalau dosa, ya sudah, apa aja yang dia kerjakan dia buruk, itu akan menjadi dosa baginya. Dan ini hanya kita selesaikan hanya dengan 2 keadaan. Kalau kita itu banyak dosa, ya banyak-banyaklah kita mohon ampun.
Kalau kita diizinkan bisa mengerjakan amal soleh, ya banyak-banyaklah kita itu bersyukur terhadap amal soleh yang sudah bisa kita kerjakan semata-mata karena Allah Ta'ala. Itu yang harus kita ketahui. Dan itu harus mendalam di hati kita. Karena kalau enggak, semuanya akan percuma. Kalau momennya kita bisa merasakan bahwasanya akhir zaman itu sudah dekat di depan kita, kita akan balapan, kita akan cepat-cepatan. Apakah saya mampu menyelesaikan dosa-dosa saya sekian puluh tahun itu bisa selesai dalam sekian tahun? Wallahu alam, saya tidak tahu, tetapi saya tetap akan mengingatkan bahwasanya ayo kita selesaikan dosa-dosa kita dengan permohonan ampunan, karena dosa itu bisa selesai dengan memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dua hal, yaitu amal soleh dan dosa. Amal soleh kalau kita sudah niat karena Allah Ta'ala sudah nggak usah dipikirin. Tapi dosa itu harus kita cari sampai ke dalam-dalamnya. Saya salah apa di hadapan Allah Ta'ala? Saya salah apa kepada orang tua saya? Saya salah apa kepada istri saya? Saya salah apa kepada suami saya? Saya salah apa kepada anak saya? Itu harus kita cari. Ya insya Allah disitulah kita itu termasuk orang yang senantiasa berpikir. Dan banyak diceritakan dalam Quran kalau orang yang suka berpikir senantiasa beruntung. Nah itu juga jelas sekali. Beruntung itu bukan beruntung di dunia. Kalau Allah sudah berkata beruntung, itu berarti Allah menceritakan tentang akhirat. Berarti beruntungnya insya Allah itu akan dimasukkan ke dalam surga. Insya Allah, amin. Jadi itu benar adanya. Makanya benar-benar kita berpikir kekurangan kita apa. Kekurangan kita apa. Itulah yang harus kita ketahui. Nggak usah saya memberikan nasihat kepada taklim di sini. Enggak, saya sendiri juga masih belajar. Jadi saya juga mencari kekurangan saya di hadapan Allah itu apa ya. Setiap saat ya baca Quran, baca tafsir, baca Quran, baca tafsir, baca sunnah, baca hadis, sehingga itu akan ketahuan borok-borok kita itu akan ketahuan, sehingga kita senantiasa lebih cepat memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ya istilahnya kalau dalam Quran, bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah Ta'ala jika kita sudah mengetahui kesalahan dan dosa kita. Itu sudah benar. Wasyari'u ila maghfirati min rabbikum. Ditulis lagi di situ. Wajanatin adwas samawati wal ard wa idat lil muttaqin. Jadi surga yang seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang takwa. Nah, sebenarnya mohon ampun sendiri itu pun sudah masuk ke dalam golongan orang-orang yang takwa. Mau dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dan itu diberikan. Surga yang seluas langit dan bumi diberikan bagi orang-orang yang takwa. Salah satunya mau mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mohon ampun aja. Mohon ampun aja. Mohon ampun terus-terusan. Bagaimana kita nggak mohon ampun terus-terusan? Lewung kita kadang-kadang bercanda itu kelewatan. Bercanda omongannya kasar, bercanda omongannya saru, porno maksudnya. Bercanda omongannya nyinggung teman kita, bercanda banyak sekali, dan itu lupa loh, kadang-kadang kita itu hanya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya udah 3 kali cukup mikirnya. Enggak. Kita masih banyak salah dan dosa. Belum tentu itu hanya cuma berkata-kata. Enggak taunya kita punya pikiran lagi jelek, punya pikiran lagi porno, punya pikiran lagi mau serong aja terus. Nah akhirnya itu istighfar yang hanya beberapa kali itu tidak mampu untuk membendung dosa-dosa yang besar istilahnya. Dan itulah nanti seseorang itu dalam keadaan merugi itu ya seperti itu. Mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala terus-menerus. Mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala terus-menerus. Nah, bersyukur juga iya. Kalau istilahnya, kalau kita sudah mohon ampun, bersyukur atas nikmat diberikan, kita sudah bisa menyelesaikan sesuatu. Kita syukuri. Bersyukur, alhamdulillah ya Allah, aku sudah bisa menyelesaikan sesuatu ini atas izinmu. Alhamdulillah rabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Boleh itu menandakan bahwa kita itu makhluk yang masih tidak mampu berbuat apa-apa di muka bumi ini kecuali atas pertolongan tangan-tangan Allah sebenarnya. Dan itulah yang harus kita ketahui. Kalau kita tidak tahu seperti itu, kita akan menjadi orang sombong, congkak.
Banyak di TV-TV ini pembangunan ini atas ininya Bapak ini ya. Gimana pendapat Bapak? Iya, ini dulunya ini jadi nggak ada. Alhamdulillah ini atas izin Allah dan mudah-mudahan Allah ridho ini pembangunan gedung ini, pembangunan jalan ini, pembangunan negara ini terjadi semata-mata atas izin Allah. Lah kan gitu. Tapi jarang ya kayaknya ya. Betul ya? Ya itulah manusia. Masa kita mau ngikutin manusia yang seperti itu? Jangan. Walaupun hampir semuanya seperti itu, jangan, kita nggak mau. Bukannya kita benci sama mereka, nggak perlu benci. Tetapi jangan lakukan seperti itu. Walau pejabat itu alhamdulillah atas izin Allah dan mudah-mudahan Allah ridho. Semua yang saya kerjakan ini diizinkan oleh Allah Ta'ala berhasil. Jadi ini bukan buah karya saya, tetapi ini adalah atas izin Allah Ta'ala. Saya hanya membantu, saya hanya sebagai perantara saja. Kok ya jarang yang seperti itu ya? Nah, itu juga harus seperti itu. Oh, kemenangan ini politik nih, nyerempet nih. Kemenangan ini disebabkan karena bapak ini, karena bapak ini kolaborasi dengan politik ini atau politikus ini. Itu saya itu dari dulu dengerin sampai sekarang tuh Allahnya kemana ya? Saya juga bingung. Nah, disitulah ya saya bingung aja. Tapi ya saya tetap pura-pura gak bingung ya. Intinya adalah sangat susah orang itu mulutnya itu untuk ini. Tetapi pada waktu dia ada di kamera bisanya jaim. Dia tidak mau, dia mengakui bahwa dia itu kurang. Tapi itulah yang salah, akhirnya ketahuan oleh orang-orang yang memang diizinkan tahu oleh Allah Ta'ala. Akhirnya tahu bahwa dia memang bukan tipe seorang pemimpin yang Islami. Seperti itu. Tapi kita juga nggak boleh benci, nggak boleh, ya sudah. Kalau memang kita mau jadi pemimpin Islami, ya jadilah pemimpin yang baik. Tapi gimana caranya? Itu saya juga bingung, gimana caranya ya. Nah, kita melihat itu cukup, kita doakan negara ini bisa menjadi damai, kita doakan. Persoalan nanti Allah itu mau menjadikan negara ini damai beneran, itu hanya Allah. Persoalan nanti Allah itu mau menjadikan negara ini bagaimanapun, kita tidak tahu. Itu hanya Allah. Negara itu ada yang mengatur, ada malaikatnya khusus mengatur negara Indonesia. Itu ada malaikatnya. Ada malaikatnya yang mengatur provinsi-provinsi, ada malaikatnya yang mengatur kabupaten, ada malaikat, semuanya ada dicatat. Dan semua pejabat-pejabatnya itu dicatat, disampaikan oleh para malaikat yang mencatat tersebut pada Allah Ta'ala. Dan hasilnya nanti biarlah Allah nanti yang Allah yang menentukan. Jadi kita cukup berdoa aja yang baik. Nah, hal-hal yang harus kita ketahui ya, dua unsur, yaitu mohon ampun dan bersyukur, ini harus kita kerjakan setiap hari. Jangan sampai lalai. Lalai dikit nggak apa-apa lah. Harus kita kerjakan. Karena kita tidak tahu kapan kita itu akan dipanggil oleh Allah Ta'ala. Kalau kita mau berpikir bahwasanya sebesar apa sih amal soleh saya, itu nggak berani. Saya sendiri pun nggak berani ngomong seperti itu. Yang jelas itu apa ya kesalahan saya, itu harus diingat-ingat. Oh, saya pernah salah sama si Lina umpamanya. Saya pernah menolak dulu cintanya, mana boleh saya minta ampun, ya Allah ampuni kesalahan saya karena saya pernah menolak cintanya Lina gitu. Boleh. Kalau ditolak, ya Allah ampuni kesalahan dia karena dia itu menolak diri saya. Kayak wajah kita itu kayak bintang film sinetron aja. Jadi kita senantiasa ingat pada Allah Ta'ala. Jadi ya boleh bercanda ya begini, biasa aja bercanda, yang nggak ada yang unsur porno, nggak ada, boleh bercanda, senyum-senyum. Tapi jangan menuju ke yang porno, menuju yang normal aja. Jadi insya Allah itu masih diperbolehkan, sama seperti candaan Rasulullah kepada istri-istrinya gitu. Jadi nggak ada yang porno istilahnya, ya boleh sebenarnya, silahkan. Tapi kita sendiri manusia lupa kadang-kadang bercanda itu porno ya.
Oh, mohon maaf. Di pengajian jelas direkam. Ini saya bukan komentar yang aneh-aneh loh ya. Tapi di pengajian ini bukan saya memberikan gambaran loh ya ini ya. Jadi bukan saya ini. Ini bukan saya insya Allah ya. Jadi di pengajian jelas direkam, jelas saja terpampang wajahnya direkam. Lah kok ngomongin di pengajian itu nggak ada kentang kimpulnya, istilahnya kalau orang Jawa bilang kentang kimpul, nggak ada ujung pangkalnya, tiba-tiba ngomongin masalah betis kayak masalah perut kayak masalah apa kayak yang di situ ya, maksudnya itu ya wanita maksudnya diomongin, itu kan kurang etis lah istilahnya. Ya bilang aja ya yang kelihatan bagus, maksudnya kelihatan bagus itu ya tidak, orang lain mendengar itu tidak berpikir bahwa itu porno, tapi itu jamaahnya ketawa, hampir semuanya ketawa semua ya. Jadi kayaknya jamaahnya seneng yang porno-porno kayaknya ya. Ya kalau saya malu, jadi ini cerita harusnya nggak seperti itu. Nah kalau saya malu, saya mohon juga para jamaah juga pemirsa YouTube yang saat ini sedang mendengarkan, ya kita belajar di bulan Ramadan ini, belajar untuk bulan berikutnya, belajar bagaimana kita menata diri kita. Kalau memang istilahnya Allah itu juga berfirman dalam salah satu ayatnya, dan sebenarnya beberapa ayat itu menceritakan sangat sedikitlah umatku yang pandai bersyukur. Sebenarnya kalau Allah menceritakan sangat sedikit umatku yang pandai bersyukur itu, ini saya ceritakan insya Allah, itu menafsirkan bahwasanya Allah itu mau cerita sebenarnya dari sisi bersyukur itu umatku itu sedikit yang mengetahuinya dan pandai dia bersyukur. Nah yang sedikit dibicarakan oleh Allah Ta'ala dan pandai bersyukur itu, itulah insya Allah yang akan menghuni surga. Itu jarang orang mengetahui bahwasanya itu memang tafsirnya punya begitu, tapi orang bacanya biasa aja menurutnya. Sedikit orang pandai bersyukur, emang tahu artinya sedikit di hadapan Allah. Sedikit itu yang sedikit yang masuk surga. Kenapa? Kebanyakan orang-orang lalai dalam bersyukur. Kita berangkat dari sana basmalah sampai tempatnya kita lupa hamdalah. Kan gitu ya, padahal dalam perjalanan kita dilindungi oleh Allah Ta'ala. Ya. Kemudian kadang-kadang orang dalam pengajian, ini orang bukan kita loh ya, orang-orang lain yang pengajian dia mendengarkan, ada yang bagus ini, lupa dia bahwa itu harus disyukuri. Di pengajian loh. Yang diceritakan adalah firman-firman Allah, yang diceritakan adalah sunnah Rasul, yang diceritakan hadis-hadis yang baik, yang sahih maksudnya. Itu selesai nggak disyukuri. Yang diinget-inget ketawa, lucu loh ustadznya itu yang gitulah, kan bingung dia. Jadi siapapun orang yang memang dia hobinya pengajian tapi tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala, bahwasanya telinganya itu sebenarnya mendengarkan ayat-ayat Allah yang baik, lebih baik daripada bercandaan yang tidak karu-karuan, itu harus disyukuri. Kalau memang beliau itu mendengarkan, umpamanya di dalam majelis itu ada orang-orang yang mendengarkan, wah ini ustadznya agak-agak saru sedikit, istighfar, didoakan agar beliau itu diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Ini orang ini ngerti loh. Orang yang berani, walaupun gak usah teriak, orang ini cukup terpilih di hadapan Allah Ta'ala. Gak perlu harus menonjol di antara. Enggak, dia diam. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni beliau, ya Allah. Beliau sebenarnya baik, tapi kali beliau lupa. Ampuni dia, ya Allah. Berikan beliau hidayah, ya Allah. Amin. Itu orang seperti itu yang terpilih, insya Allah. Dan itu sangat jarang biasanya, sangat jarang sekali. Nah ini saya berikan agar memahami bahwasanya bersyukur, mohon ampun untuk kita, dimohonkan dosa kesalahan saudara-saudara kita yang lain, tanpa orang yang kita doakan itu mengetahui, itu pahalanya sangat besar. Tidak perlu kita utarakan. Insya Allah itu benar sekali, itu hadisnya sudah sahih. Jadi ya lihat kesalahan, ya istighfar, mohonkan ampunan agar diberi hidayah, diselamatkan dunia akhirat, ya itu sudah cukup. Nah ini sulit menemui orang yang seperti itu zaman sekarang, itu sulit. Kalau nggak cocok langsung nggak suka, nggak mau datengin pengajian lagi ke ustadznya, lah kan repot jadinya, salah semua. Padahal nggak boleh seperti itu. Ilmu itu dari siapa aja boleh. Yang penting itu
aplikasi dari ilmu yang kita tangkap dari siapapun orangnya, mau dia anak kecil, mau dia mohon maaf orang biasa, dia itu pejabat, dia itu pendakwah, semua ilmu itu bisa. Itu untuk mengingatkan kita aja pada Allah Ta'ala. Nah inilah kalau memang kita memang mau benar-benar serius untuk menekuni beberapa hal yang harus kita kerjakan. Walaupun ini kelihatannya sepele, tetapi kalau ini kita kerjakan, Allah amat sangat menyukai. Hal yang kecil tapi dilakukan terus-menerus, Allah amat menyukai. Insya Allah. Nah inilah yang harus kita ketahui. Jangan kita hanya melakukan perbuatan besar, tetapi bisa menjadikan kita ujub, riya, bahkan sombong. Di situ akan menjadikan hilangnya amal solehnya. Ya sudah diceritakan banyak tentang orang-orang yang yang merugi. Orang-orang yang merugi itu banyak sekali. Salah satunya yang sering kita dengarkan dalam surat Al-Ma'un. Fawailul musyallin alladina man sholatihim sahun alladina hum yura'un. Jadi rugilah orang-orang yang istilahnya celaka lah, orang-orang yang sholat di mana dia lalai dalam sholatnya, enggak khusyuk, kemudian hanya untuk kesombongan. Yang biasanya sholatnya itu ya biasa-biasa aja, tahu dia itu disuruh sebagai imam, mohon maaf nih ya, bacaannya dibagus-bagusin, tapi itu sudah, ya itulah riya. Nah itu sudah tidak masuk. Nah akhirnya yang masuk itu riya, tidak boleh. Jadi kalau riya itu tidak dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala, selesai kita, riya itu akan terus mengakar, membakar amal soleh kita yang lain. Naudzubillah. Itu yang harus kita ketahui, bahwa ayat Quran itu peringatan bagi kita. Ya, jadi benar-benar kalau kita bisa menjalankan, insya Allah apa yang kita inginkan, yaitu surga, insya Allah nanti akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Amin. Tapi kalau kita lalai, ya sudah, selesailah kita. Makanya benar dalam hadis ceritakan, dekatlah dengan orang-orang soleh, itu sudah benar, nggak salah. Ya, tapi orang soleh yang memang benar-benar soleh di hadapan Allah Ta'ala, kelihatan sehari-harinya, tutur katanya, penelaahannya, semuanya bisa kita lihat. Nah itu harus kita saring, sehingga jangan sampai kita itu membabi buta memilih pemimpin sehingga hanya dia di dalam hatiku, padahal ya salah aja seringnya lah, itu ya dosa nanti kita lama-lama. Kita bisa masuk ke dalam banyak sekali surat bahwasanya nanti kita itu, bukan kita, nanti banyak orang yang masuk neraka itu dia juga bilang bahwa dia pemimpin kami, ya Allah azablah dia berkali-kali lipat dari saya. Itu ada orang ngomong yang di neraka itu ada, ya karena dia melakukan hal yang salah kepada umatnya. Jadi pemimpin yang salah kepada rakyatnya, ya sama, rakyatnya ikut gayanya pemimpinnya, ya sudah sama. Makanya kalau kita itu, kalau memang ada sesuatu yang tidak sesuai dari Quran, dari sunnah, dari hadis yang sahih, ya sudah diam aja, karena kita bukan apa-apa, pemimpin bukan, pejabat bukan, rakyat iya. Ya, jadi kita biasa aja, kita doakan aja. Ya, jelas mudah-mudahan ini bisa meningkatkan iman kita, mengetahui sehingga hati kita lebih tunduk kepada Allah Ta'ala. Bahwasanya yang kita kerjakan sehari-hari ini dan berhasil itu semata-mata atas izin Allah Ta'ala semata. Amin. Jadi betul-betul harus kita ingat, kita bisa datang ke sini, kita bisa mendengarkan ini atas izin Allah. Jadi jangan kita itu mentang-mentang begini, enggak bisa. Semua atas izin Allah. Saya bisa duduk di sini memberikan ceramah kepada jamaah yang ada di sini, itu juga atas izin Allah Ta'ala. Atas izin Allah Ta'ala gimana? Iya, atas izin Allah sehingga saya bisa. Alhamdulillah dari tadi ini agak lancar-lancar aja. Agak lancar loh ya. Sebenarnya saya belum tidur dari kemarin. Ini saya sudah setengah hang nih. Nah, jadi hang. Jadi saya mau merangkai kata itu harus diam dulu begini, baru saya rangkai satu-satu biar kata saya itu tidak selebor ke sana kemari. Ya memang sulit. Tidak tidur dari kemarin itu kan bingung juga ya.
ya nggak perlu di apa namanya, nggak perlu di apa namanya disesali ya, nggak perlu. Oh, sampai mau sahur tadi ya, oh alhamdulillah memang kali Allah itu mengizinkan saya tidak tidur, dah selesai. Paling nanti ngantuk, iya nggak apa-apa, terima aja. Kan gitu aja. Jadi kita nggak ada protes sama Allah Ta'ala. Ngantuk terima, lillahi ta'ala, diterima. Ya Allah, saya ngantuk sekali, mudah-mudahan ngantukku ini bisa menjadikan amal solehku, amin, gitu. Bukan begini loh, mohon maaf nih ya, ini orang yang salah nih, asem ngantuk ini. Gak boleh ya. Jadi kita nggak boleh yang seperti itu. Itu harus. Nah, itulah yang saya ceritakan. Bagaimana mulut kita itu senantiasa basah zikrullah kepada Allah Ta'ala ya. Berzikir, ingat kepada Allah Ta'ala. Zikrullah itu ingat kepada Allah. Ya seperti itu. Walaupun kita itu kelihatannya susah, tapi sebenarnya nggak susah. Allah baru menakdirkan kita pada waktu saya sekarang. Allah baru menakdirkan saya kondisi seperti ini. Dan hari ini saya diminta dengan kesepakatan bersama kita itu bisa pengajian, ya saya harus bismillah aja. Bismillah ya Allah, izinkan saya bisa ngomong dengan baik dan benar. Begitu aja. Mudah-mudahan diterima menjadi amal solehku, amin. Udah gitu-gitu aja. Nah, yang harus kita ketahui seperti itu, bagaimana manusia kita itu di dunia itu hanya mengerjakan dua, yaitu dosa. Sebelah mana dosanya ya? Dosa dan amal soleh. Ya, kalau dosa itu kita harus selesaikan dengan mohon ampun, karena mohon ampun itu disuruh oleh Allah Ta'ala mohon ampun. Jadi tidak semerta-merta Allah itu mengampuni, enggak, kita harus mohon ampun. Karena kalau enggak mohon ampun, enggak akan diampuni oleh Allah Ta'ala, apapun bentuknya. Itu harus kita ketahui. Jadi kalau ada sesuatu tiba-tiba Allah mengampuni langsung tanpa kita mohon ampun, itu enggak ada. Setahu saya dalam Quran, setahu saya itu harus mohon ampun baru Allah nanti mengampuni. Dan proses Allah mengampuni itu dilihat dari amal soleh kita. Jadi kita nggak boleh sombong, amal soleh kita tidak boleh kita bangga-banggakan. Intinya, ayo kita senantiasa tetap ada di jalan Allah, insya Allah. Ya. Alhamdulillah, segmen berikutnya adalah tanya jawab. Siapa yang mau bertanya, mudah-mudahan Allah mengizinkan saya masih melek. Oh, ada yang online ya, silakan. Siapa yang online? Mana? Oh, ada pertanyaan, silakan dibaca. Oh, ada. Terima kasih Pak Ustadz. Ini ada 3 penanya dari satu-satu dulu Pak online. Ya. Pusing saya ini. Ini udah gemeter nih sebenarnya saya, jujur aja. Alhamdulillah ada kursi, kalau nggak ada kursi gelundung saya di depan. Gemeter saya sudah. Serius nih. Pertanyaan pertama ya. Dari Denok Rahayu. Denok Rahayu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya ini menderita ambeien atau sakit ketika membuang hajat. Apakah karena sifat keburukan dari saya yang cara berbicara? Oh. Yang apa? Ambeien. Iya, yang terakhir tadi yang berbicara tadi. Apakah karena sifat keburukan diri cara saya berbicara? Oh iya. Ambeien insya Allah itu tetap akan berhubungan dengan cara bicara, karena mohon maaf ya Mbak Denok ya, mohon maaf sekali ini bukan saru ya. Mulut itu insya Allah berhubungan dengan anus ataupun dengan kemaluan. Jadi ini akan berhubungan dengan 3 hal ini. Biasanya itu di anus maupun di kemaluan itu tetap akan mencerminkan cara berbicara. Kalau memang itu ada ambeien itu tetap saya kategorikan 2, yaitu ambeien yang benjol sama ambeien yang berdarah. Ya, saya tidak tahu namanya, tapi intinya satu benjol, satu berdarah. Yang benjol ini biasanya Mbak Deno kalau ada persoalan, kadang-kadang ya ada solusinya, tapi lebih banyak tidak bersolusi, tetapi adanya jengkel. Kemudian jengkelnya itu sering disimpan. Jadi tidak bisa dikeluarkan. Jadi marahnya, ada marah tapi diem. Nah itu nanti ambeinya benjol. Nah kemudian kalau yang ambeinya darah, ini biasanya dalam menyelesaikan masalah cenderungannya itu emosional.
Jadi ngomelnya, marahnya itu nomor satu yang muncul. Nah itu ambeyennya darah. Nah cara untuk menyelesaikannya Mbak Deno mohon didengarkan, dan juga yang lain pemirsa YouTube ya. Yang lain ini saya anjurkan doanya tetap yang pertama adalah basmalah, yang kedua hamdalah, yang ketiga sholawat Nabi sampai selesai, yang keempat ini syahadat, yang kelima Fatihah, baru doa. Doanya kurang lebih yang benjol begini, atau benjol dengan yang berdarah saya anggap jadi satu ya. Ya Allah, jika dari tahun sekian sampai saat ini aku terkena ambeien, jika ambeyenku tersebut disebabkan karena jika ada persoalan dalam rumah tangga saya atau persoalan dengan kedua orang tua saya seringnya jengkel tapi saya simpan, saya seringnya marah tapi saya pendam. Nah, ini yang benjol. Kalau yang berdarah, jika ada persoalan dalam keluarga, baik dengan suami saya, dengan orang tua saya, jika saya ada persoalan, seringnya saya marah, saya lontarkan dengan kata-kata yang tidak pantas, tidak senonoh. Ya Allah, jika itu dosa di hadapan-Mu, ampuni dosa saya. Nah, itu harus jelas. Ampuni dosa saya. Kemudian doa itu diulang. Doa itu diulang. Terus menerus doa itu diulang. Terus, enggak usah punya pikiran ingin sembuh cepat. Doa itu diulang benar-benar semata-mata karena Allah Ta'ala dan tahu kita itu salah dan dosa. Insya Allah pada waktunya, atau memang kalau memang ambeien itu memang ya paling tidak sudah 3-4 tahun itu ambeien, mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari kalau doa itu terus menerus, mudah-mudahan Allah ridho memberikan kesembuhan pada Mbak Deno ya, amin. Seperti itu Mbak Deno. Kemudian selanjutnya Pak, yang kedua dari Dina Anggra ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya, ibu saya matanya suka berair dan terus keluar belek. Keluar apa? Belek. Oh, belek ya. Apa yang harus diperbaiki, dan juga untuk mata minus atau rabun jauh, akhlak apa yang harus diperbaiki? Terima kasih. Oke, nah ini pertanyaan jadi 3 ini ya. Kalau Mbak siapa tadi, Dian Anggra ini ya? Dina Anggra ini, Mbak Dina Anggra ini, untuk ibunya yang matanya sering berair, Mbak Dina, insya Allah kalau mata berair itu berarti di dalam mata itu ada faktor panas, sehingga air itu insya Allah secara sunatullah dikeluarkan oleh Allah Ta'ala untuk mendinginkan bola mata. Tetapi karena panasnya bola mata ini tidak diketahui, paling nanti dokter, saudara kita yang dokter di medis itu bercerita, oh ini ada bakterinya, boleh tidak apa-apa, tetapi kalau saya boleh cerita langsung, bola matanya ibu ini panas. Nah, panasnya karena apa? Biasanya ibu ini kalau ada melihat sesuatu keadaan itu nggak cocok, langsung biasanya itu langsung emosi walaupun disimpan. Marahnya itu disimpan dulu. Melihat nggak cocok langsung marah tapi diem disimpan. Nah, kalau ini dilakukan bertahun-tahun, apalagi dengan nggak cocok lihat suami, bapak maksud saya Mbak Dina ya, melihat bapak itu begitu nggak cocok karena bapaknya galak, jadi nggak cocoknya itu marahnya diem karena takut sama suami. Nah akhirnya dari situlah mulai mata itu akan lama-kelamaan akan mengindap suatu keadaan yang panas. Nah itu harus dimohonkan ampunan. Coba Mbak Dina nanti ibunya ditanyain kalau memang betul sering merasa nggak cocok apa yang dilakukan oleh ayah. Kalau betul langsung aja suruh mohon ampun. Ya, doanya sudah jelas, basmalah, hamdalah, sholawat Nabi sampai selesai, kemudian syahadat, kemudian Fatihah, kemudian doa. Ya Allah, jika mata saya berair terus-menerus ini disebabkan karena dulu saya sering melihat apa yang dikerjakan suami, saya seringnya jengkel, emosi, marah, tapi banyaknya saya simpan, saya pendam. Ya Allah, jika itu salah dan dosa di hadapan-Mu, aku mohon ampun kepadamu. Itu doa untuk ibu ya. Insya Allah kalau itu dikerjakan terus-menerus, mudah-mudahan dalam beberapa hari matanya insya Allah dingin, insya Allah ya, amin. Mbak Dina sampaikan kepada ibu seperti itu. Kemudian untuk masalah minus, kemudian rabun jauh itu, minus ini insya Allah disebabkan biasanya cara berpikir yang agak terlalu ekstrim. Jadi berpikir yang terus-menerus serius, walaupun sebenarnya tidak bisa dikategorikan salah, tetapi ini akan menjadikan bola mata itu istilahnya tidak mampu untuk melihat jauh. Mbak Dian Anggra ini itu insya Allah bisa diselesaikan dengan, kalau ada persoalan cobalah berpikir dengan rileks,
ya, rileks. Tetapi ada tetapinya, mohon maaf ya. Kalau Mbak Dina Anggraini ini minusnya itu di umur di atas 17 tahun umpamanya, di atas itu baru minus, insya Allah sembuhnya akan lebih cepat daripada Mbak Dina Anggraini minusnya dari sejak kecil. Jadi sejak SD umpamanya itu sulit. Karena kalau dari sejak SD itu berarti dari genetika dari orang tua yang cara berpikirnya itu serius. Begitu. Jadi itu agak sulit sebenarnya. Tapi kalau di atas 17 tahun baru minus, insya Allah itu akan lebih mudah berubah. Sifatnya itu lebih rileks, lebih santai, walaupun dipikirkan serius tapi lebih santai. Kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala, ya Allah jika mata minusku ini karena saya berpikir terlalu serius, jika itu salah di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Nah ini doain terus menerus, insya Allah itu akan cepat sembuhnya jika minusnya di atas umur 17 tahun. Tapi kalau di bawah sebelum akil balik ya mohon maaf itu akan agak sulit, karena itu harus mendoakan sifat-sifat ayah dan ibunya. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi Mbak Dina. Amin. Ada lagi barangkali? Yang ketiga. Ketiga dari Pak Sahrul Aini. Sahrul Aini. Laki apa perempuan itu? Sahrul laki, Aini biasanya wanita. Laki, Aini wanita. Tapi namanya dua, Sahrul Aini. Oh, Sahrul Aini. Pak Ustadz, saya sudah setahun menikah tapi belum dikaruniai keturunan. Amalan apa yang harus saya kerjakan? Terima kasih. Wah, ini. Jadi, ini yang sulit ya. Saya menjawab bukan sulit menjawabnya. Karena datanya masih kurang menurut saya. Jadi, bukan amalannya apa. Tetapi begini. Mas Sahrul ya. Mas Sahrul sama Mbak Aini ya kayaknya ya. Ini harusnya cek dulu ke dokter. Ini pertanyaan ini jawabnya panjang nih. Cek dulu ke dokter kesalahannya di mana, di sperma atau di daerah kandungannya istri. Kalau memang kedua-duanya normal ya, kedua-duanya normal, saya hanya menitipkan untuk Mas Zahrul itu bahwasanya ada di antara Mas Zahrul dengan istri ini ada yang masih menyimpan jengkel atau emosi kepada salah satu orang tua atau mertua. Hanya itu aja. Kalau sudah tahu, oh insya Allah benar saya yang masih jengkel sama mertua, mamanya itu benar-benar minta maaf kepada beliau, kemudian baiki beliau, kemudian kumpul suami istri dengan baik di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan cepat momongan. Insya Allah seperti itu. Tetapi kalau memang spermanya ada yang tidak beres, nah ini yang harus diselesaikan secara tuntas. Jadi sperma itu banyak sekali, dari mulai kekentalan cairan sperma, dari mulai morfologi sperma, dari mulai ekor sperma, dari mulai kecepatan sperma, semuanya ini bisa menjadi ini. Kemudian banyaknya persentase sperma, itu berpengaruh semua. Nah ini saya butuh data apa yang kurang setelah masuk lab dokter. Kemudian dari istri Mas Zahrul itu juga bagaimana keadaan kandungannya, itu saya harus mengetahui apakah ada kiste atau apakah ada tumor ataukah ada bakteri di rahim ataukah umpamanya itu banyak sekali nanti. Jadi itu butuh data saya Mas Zahrul. Saya butuh data karena nggak bisa saya cerita secara komplit. Tapi intinya adalah coba tes, mudah-mudahan di dalam pengajian atau di YouTube Mas Zahrul bisa bertanya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan Allah mengizinkan dan ridho Mas Zahrul dan istri itu mendapatkan momongan. Amin. Alhamdulillah. Ada lagi barangkali? Sebetulnya masih ada satu lagi, tetapi karena di majelis ini juga banyak akan bertanya Pak Ustadz. Kita alihkan ke majelis saja. Jamaah dulu Pak. Oh ya. Silakan kalau ada jamaah yang mau bertanya silakan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilik Rusdiana dari Rempoa. Gini Ustadz, saya punya permasalahan itu sulit untuk memutuskan suatu pilihan.
Jadi saat ini saya sedang tidak bekerja. Nah, udah sekitar 2 tahun. Dan untuk mulai lagi bekerja itu saya masih belum bisa mutusin mau fokus di bidang apa. Untuk jadi saya itu selalu ragu atau takut, bilang ini takut, mau ini pilihan masing-masing ada takutnya, nggak berani. Dan orang takut, grogi, dan selalu pikirannya negatifnya yang didepankan. Akhirnya sampai sekarang pun saya belum bisa menentukan mau di mana. Dari semenjak kuliah pun dulu saya pindah-pindah terus jurusan kuliahnya, nggak fokus di bidang apa gitu. Ganti-ganti ya sampai sekarang akhirnya nggak punya satu keahlian yang tetap bisa gitu ya. Untuk mencari pekerjaan. Saya udah bekerja pun sebelumnya saya udah bekerja, cuman selama bekerja itu saya tidak merasa nyaman bekerja. Yang ada pikirannya malah di bidang lain yang selain saya bekerja itu. Nah, makanya setelah sekarang saya keluar pun ternyata belum menemukan juga gitu. Yeah. Nah, gitu ini penyakit langka ini menurut kata psikolog, ini penyakit langka ini. Ini namanya bahasa Romawinya, penyakitnya namanya pelin-pelan. Iya. Iya ya. Mas siapa namanya? Lilik. Mas Lili ya. Mas Lili. Sebenarnya kalau ini tentang masalah kerjaan bagi semuanya juga, rezeki itu Allah yang ngatur benar, tetapi kita juga harus berikhtiar, harus. Jadi berikhtiar harus, Allah yang ngatur benar. Jadi kalau memang Mas Lili itu dari sisi belajar aja udah kesana kemari, nggak yakin, disitulah sebenarnya Allah juga bingung, ini maunya kemana orang ini ya. Aku udah mau siapin ini, lari ke sana, enggak jadi lagi. Sudah enak-enak di situ, sudah disiapin lagi, lari ke sana, enggak jadi lagi, loh kan gitu. Iya. Jadi Allah sendiri bingung loh lihat Mas Lili itu. Iya. Coba agak lebih tenang dikit gitu. Iya, iya. Jadi coba lebih tenang, yakini Allah itu memang nanti akan menetapkan. Sebenarnya yang kita pentingkan agar kita itu bisa mendapatkan rezeki Allah itu adalah amal soleh kita dulu. Amal soleh itu nomor 1. Kemudian keyakinan itu walaupun pelajaran di sekolah, pelajaran umum itu memang tidak menjadi dasar bisa menjadikan itu masuk surga, benar. Tetapi paling tidak kita akan hidup di masyarakat umum. Masyarakat yang butuh sarjana teknik, masyarakat yang butuh D3 biologi, D3 farmasi, D1 kimia. Kemudian kok D1 ya? Oh, enggak ada ya? Astagfirullahaladzim. Kan mulai selewah ini sudah. Jadi maksud saya itu secara umum kita tetap seperti itu. Sama seperti saya, jujur ya, saya itu sekolah. Saya sekolah di teknik sipil, kan gitu. Kemudian kalau masalah kerjaan, nah itu saya juga bingung. Jadi jasa saya sampai sekarang itu nggak pernah kepake. Jadi intinya adalah bukan karena bingungnya, karena sudah saya serahkan sama Allah. Alhamdulillah bisa melalui perdagangan, walaupun kecil-kecil itu lewat perdagangan jasa. Walaupun kecil-kecil disyukuri dulu, kan gitu. Nggak usah kita pelin-pelan, syukuri aja dulu. Karena kan sudah sangat sering Mas Lili mendengarkan para pendakwah itu cerita, la in syakartum la azidannakum. Boleh kalau mendapatkan rezeki itu disyukuri. Jangan lihat teman yang lain berhasil, kita pengen itu. Belum tentu. Saya melihat Pak Jokowi itu berhasil, saya pengen jadi presiden itu berhasil, ya nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Maksud saya itu bukan bidangnya gitu loh. Saya ingin melihat orang itu berhasil, saya harus ini, nggak bisa. Sudah kita pokokkan itu, mana bidang yang menurut kita itu nyaman bekerjanya, nyaman aja. Berpikir dulu, tapi ingat tetap menjalankan akidah, tetap menjalankan syariat, tetap ikhtiar. Harus ikhtiarnya itu harus. Jangan berhenti ikhtiar itu. Nah, nanti biar Allah nanti yang membimbing.
Sebenarnya kalau dilihat, saya melihat dari Mas Lili tadi itu cerita, pada waktu Allah itu sudah memberikan jalan rezeki, kemudian Mas Lili itu selingkuh dengan pekerjaan lain ceritanya. Ini pura-puranya lah ya. Selingkuh itu maksudnya melirik pekerjaan lain. Nah, melirik pekerjaan lain kemudian menginginkan seperti itu. Nah, itu bisa di hadapan Allah dikategorikan Mas Lili kurang bersyukur dengan apa yang sudah terjadi, apa yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala. Kurang bersyukur, sudah nggak pengalaman di bidang yang dilirik, ini ditinggalin, kan begitu maksudnya kan? Nah, akhirnya nggak dapat apa-apa. Disitulah akan mendapatkan sesuatu yang ketidaknikmatan. Jadi di situ harus mulai sekarang Mas Lili harus pahami, memang yang mengatur rezeki itu Allah, tetapi kita tidak boleh main-main. Tekuni satu, apa? Main catur. Nggak bisa dapat uang yang main catur ya? Hah? Wah ya kalau jadi juara lah. Kalau baru mulai juaranya kapan? Baru mulai belajar ya. Maksudnya yang Mas Lili bisa apa namanya? Sekarang saya tanya, Mas Lili bisanya apa? Jawab langsung jawab. Jangan berpikir dulu, langsung jawab. Mas Lili bisanya apa? Jawab pakai mic. Bisanya paling programmer. Kalau programmer sudah di komputer aja. Nah, kalau programmer nggak taunya, saya lihat itu para pejabat itu politikus itu kok enak ya dia begini. Nggak usah, udah di programmer aja. Nanti malah salah kaprah nanti kalau sudah melirik kiri kanan kita nggak punya. Itu di programmer aja, tenangin hati. Nah, baru kemudian berpikir kenapa hati saya selalu labil. Nah, itu dipikirin. Baru nanti saya mudah-mudahan saya bisa membantu atas izin Allah. Ya, kali di situ ada sesuatu di hati Mas Lili yang bisa menjadikan hati itu selalu labil. Entah itu makhluk, entah bagaimana itu bisa ada di dalam diri saya. Bisa aja dulu waktu Mas Lili itu ada di dalam kandungan ibu, itu memang kedua orang tua Mas Lili itu dalam kondisi labil, bingung menentukan pilihan. Jadi, dan itu pun nggak perlu menyalahkan orang tua ya. Ini ya sudah takdir, sudah, tapi harus diselesaikan. Nah, untuk menyelesaikan makhluk yang bikin labil, doalah kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, jika di dalam tubuhku ini ada makhluk yang memang masuk dikarenakan kesalahan dan dosa-dosa ibuku dan ayahku, yang menjadikan diriku labil, ya Allah, kumohon ampuni kesalahan dan dosa ibuku dan ayahku. Ampuni dosa-dosa beliau jika beliau menjadikan diriku saat ini labil dalam segala keadaan. Ampuni dosa beliau. Itu aja diulang-ulang. Nah, mudah-mudahan kalau memang nanti pada waktu berdoa itu jantung itu berdegup deg 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 terus. Nah, insya Allah itu sudah benar, doa itu diulang terus. Yang penting nggak deg 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 terus semaput. Nah, ya kan, mudah-mudahan aja, amin gitu loh Mas. Amin ya, harus gitu. Itu kan sambil